kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, di mana kasih-Mu dan pertolongan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau memulai sekolah minggu kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong kami. Biarlah sekolah minggu kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau bernyanyi, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Seminggu yang telah lewat kita boleh lalui, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, melainkan karena Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kita. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, kita mau bersyukur, dan kita mau menyanyi bersama-sama. Kita mau bernyanyi dengan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur, Bertanah Air Kaya dan Subur. Mari kita bernyanyi bersama.
Alkitab. Namun sebelumnya adik-adik mempersiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi. Oke adik-adik, sebelum mendengarkan cerita Alkitab, kita mau bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita. Wah, pasti kalian sudah siap. Tadi kalian sudah apa? Memuji Tuhan dengan luar biasa. Kalian menggerakkan badan-badan kalian dengan baik dan kalian menyanyi dengan sepenuh hati kalian. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu. Bagaimana sih Kak berdoa? Lipat tangannya, matanya ditutup. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini, kami dapat kembali bersekolah minggu, kami bersyukur untuk kesehatan, sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Tuhan, saatnya kami ini ingin mendengarkan cerita. Tuhan, tolong kami pada saat kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mendengarkan cerita dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kalian sudah siap mendengarkan cerita? Boleh kalian ambil Alkitabnya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab, dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 13 sampai Hakim-Hakim 16. Wah, lumayan panjang kalau kalian baca. Nanti ya minta tolong papa atau mama membacakan buat kalian. Nah, kita dengarkan ceritanya nih. Selama beberapa tahun lamanya, bangsa Israel telah dibuat menderita oleh sebuah bangsa yang besar, bangsa Filistin. Yang nantinya yang akan mengirimkan Goliat untuk bertempur dengan Israel. Kemudian suatu ketika, seorang malaikat muncul di hadapan seorang perempuan Israel. Dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dia itu akan membebaskan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Lalu malaikat itu berkata, anak itu akan menjadi nasir Allah. Artinya apa ya nasir ya? Ia akan dikhususkan untuk Tuhan, untuk melakukan pelayanan khusus. Tapi ada rahasianya. Dia rambutnya tidak boleh kena gunting atau pisau cukur. Tidak boleh dicukur sama sekali. Nah, ketika bayi itu lahir, orang tuanya menamakan dia Simson. Dan tahun demi tahun, mereka melihat anak itu tumbuh semakin besar, semakin kuat. Dan roh Tuhan telah membuat Simson semakin kuat. Sehingga dia dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki manapun. Wah, hebat sekali ya.
Pada suatu ketika, dalam perjalanan menuju ke sebuah kota, seekor singa muda menyerang Simson. Simson yang saat itu masih muda dan kuat, dengan mudahnya merobek rahang mulut singa itu dengan tangan kosong. Tapi setelah kejadian itu, berita Simson yang kuat segera menyebar. Dan ia mulai membuat hidup orang Filistin menjadi susah, ketakutan. Tentunya orang Filistin tidak mengetahui bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan. Mereka hanya tahu bahwa Simson cukup kuat untuk menantang mereka. Sehingga mereka ingin melenyapkan Simson. Bahkan teman-temannya orang Israel menjadi ketakutan. Dengan semua masalah yang ditimbulkan antara Simson juga dengan orang Filistin. Bagaimana ya? Maka orang Filistin berpikir, yuk kita ikat saja Simson dengan tali yang masih baru. Lalu ketika Simson diikat dengan tali yang baru, dia diserahkan kepada orang Filistin. Dan ketika orang Filistin datang mendekati Simson, Tuhan memberikan kekuatan kepadanya untuk membebaskan dia dengan memutuskan tali yang kuat itu, seperti memutuskan benang. Kemudian dia menemukan, apa itu ya? Tulang rahang keledai, binatang keledai. Kemudian dia gunakan itu sebagai senjata untuk membunuh ribuan orang Filistin. Setelah dia selesai berkelahi, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah yang memberikan kemenangan yang besar kepada hamba-Mu ini. Dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan dia, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Akhirnya pada suatu kali Simson pergi ke kota Gaza. Orang-orang Filistin di kota Gaza mengunci pintu gerbang kota itu. Mereka yakin bahwa mereka dapat menangkap Simson. Tapi ketika tengah malam, ketika orang lain sedang tidur, Simson berpikir, aku ingin meninggalkan kota itu. Ketika dia menyadari bahwa pintu gerbang kota itu dikunci, Simson mulai merentangkan kedua tangannya yang kuat itu. Dan Simson mengangkat kedua daun pintu itu dan dicabutnya semua beserta palang-palangnya. Lalu dia letakkan di atas kedua bahunya dan diangkutnya serta dibawanya pergi. Begitu mudahnya Simson menghancurkan pintu itu. Lalu mulailah orang Filistin berkata satu dengan yang lain. Bagaimana ya? Kita harus tahu apa yang membuat Simson menjadi kuat. Lalu seseorang berkata, Simson mencintai seorang wanita yang tinggal di sebuah lembah. Namanya Delila. Mungkin dia bisa membantu kita. Ayo kita cari Delila. Akhirnya Delila menyetujui. Dia ingin membantu pemimpin orang Filistin itu dengan mendapatkan upah yang sangat besar. Akan tetapi 3 kali Delila bertanya, 3 kali juga Simson tidak mengatakan rahasia kekuatannya yang besar itu. Akhirnya Delila bagaimana? Dia marah sampai dia menangis dan Delila berkata, Simson, kamu tidak suka sama aku ya? Kamu tidak mencintai aku sehingga kamu tidak mengatakan rahasia itu. Terus setiap hari Delila merengek. Sehingga akhirnya Simson bagaimana? Dia merasa kesal dan dia memberitahukan rahasia itu. Dan ketika rahasia itu diberitahu, Simson diikat dengan kuat. Dan ketika Simson tertidur, rambutnya mulai dicukur sehingga kekuatannya bagaimana? Menjadi hilang. Dan orang Filistin berhasil menangkap Simson. Akhirnya, dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, pada suatu hari, ketika ada perayaan korban penyembelihan pada patung mereka, Simson dikeluarkan dari penjara dan mereka ingin Simson menjadi bahan tertawaan mereka.
Tetapi Simson berkata kepada anak kecil yang menggandeng dia, "Tolong dekatkan aku kepada tiang yang besar." Dan Simson memegang kedua tiang itu dan dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, berilah aku kekuatan sekali lagi." Lalu Simson menarik kedua tiang itu sehingga Simson dapat merubuhkan rumah orang Filistin itu. Dan Simson pun mati bersama-sama dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Dari mana Simson mendapatkan kekuatan yang besarnya itu? Ternyata Allah membuat tubuh Simson menjadi luar biasa kuatnya. Akan tetapi ada satu jenis kekuatan yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu kekuatan untuk dapat menaati Dia. Nah, ayat hafalan hari ini menyatakan kepada kita mengenai kekuatan itu. Ayat hafalan itu kita ambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama, kemudian kita hafalkan dan jangan lupa minta bantu papa mama untuk merekamnya ya. Yuk kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sekali lagi ya, Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, dari ayat hafalan ini kita belajar ya, bahwa Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk dapat menaati firman Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan kekuatan loh kepada kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Yuk, kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Lipat tangannya, matanya ditutup. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk cerita pada hari ini. Kami dapat mendengar cerita tentang Simson. Kami mau berdoa Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami, terutama hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat selalu taat kepada firman Tuhan, dan kami juga dapat menaati kedua orang tua kami, dan kami juga dapat menaati orang-orang yang lebih tua dari kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti firman Tuhan cerita kita pada hari ini. Jangan lupa menghafalkan ayat hafalan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya
depan orang. Matius 5 ayat 6 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahayalah Di depan orang supaya mereka mereka melihat perbuatanmu melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius
Matius 5 5 ayat 16. Demikianlah Allah hendaknya hendaknya terangmu terangmu bercahaya percaya di depan depan orang supaya mereka kita melihat kan perbuatanmu wawasanmu yang baik yang baik dan dan memuliakan dan Bapamu papamu yang di sorga. nah,